Halo adik-adik semuanya, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian. Di sini kita akan membahas listrik dinamis ya. Nah, perhatikan grafik berikut. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara tegangan listrik dan kuat arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Berdasarkan grafik tersebut, nilai hambatan penghantar adalah, berarti yang ditanya R ya. Nah, R itu kan rumusnya V per I. Nah, kita pilih aja salah satu ya, misalnya ini. 8, terus ini berarti grafiknya 2. Nah, berarti itu adalah 4 ohm, sehingga jawabannya D. Oke. Nomor 2, suatu penghantar terbuat dari logam memiliki hambatan jenis Rho sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Dan luas penampangnya adalah 2 mm pangkat 2, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 ya, min 6 meter pangkat 2. Pangkat 2. Jika panjang penghantar adalah 40 meter, beda potensialnya adalah 100. Kuat arusnya adalah, nah, I itu kan rumusnya V per R. Nah, jadi kita cari R di luar dulu ya. R itu rumusnya Rho L per A. Jadi, Rho-nya 2 kali 10 pangkat min 6, L-nya 40, A-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bisa dicatat, berarti R-nya tinggal 40 ohm. Nah, berarti V itu adalah 120 bagi 40. Berarti jawabannya 3 ya. Nah, jawabannya adalah. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, besar arus I secara berurutan adalah, nah, di sini kan, I. Nah, ini panah yang menuju, ini adalah I masuk. Nah, sama dengan I keluar. Pakai hukum Kirchhoff pertama ya. Masuknya adalah 10, yang menuju titik 10 ditambah 5. I keluarnya adalah ini kan, nah, 4 ditambah, nah, berarti supaya hasil ini sama, ini kan 15. Nah, berarti kan ini artinya 4 harus ditambah dengan berapa? 11 ya. Supaya hasilnya sama kiri dan kanan. Di 15 sama dengan 15. Nah, 11 ini artinya kan dijumlahin. Jadi dia keluar. Harus searah dengan 4 ampere ya. Berarti 11 itu adalah menjauhi atau bisa juga menjauhi ya. Jauhi titik B. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 4. Terdapat 3 buah resistor R1, R2, R3. Pertama, ketiga resistor tersebut disusun secara seri. Berarti kita cari RS ya. R1 tambah R2 tambah R3. Berarti 1 tambah 2 tambah 4. Berarti ini adalah 7 ya. Ya kan? 7 ohm. Nah, kemudian pertama, ketiga resistor tersebut disusun secara seri. Kemudian ketiga resistor tersebut disusun paralel, berarti RP. Nah, untuk mencari RP itu adalah diseperkan ya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4. Nah, penyebutnya adalah 4. 4 bagi 1, 4 kali 1, 4. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. Berarti ini dapatnya adalah 7, 7 per 4. Berarti 1 per RP itu adalah 7 per 4. RP sama dengan, kita balik ya, 4 per 7. Nah, yang ditanya perbandingan hambatan pengganti saat disusun seri dan paralel. Berarti RS banding RP. Nah, RS-nya adalah 7, RP-nya adalah 4 per 7. Nah, kita kali silang, 49 banding 4. 9 banding 4, yaitu jawabannya yang D. Baiklah, kita lanjut soal nomor 5. Dalam suatu rangkaian listrik, tersusun 3 hambatan listrik, yaitu R1, R2, dan R3. Hambatan R2 dan R3 disusun secara paralel. Berarti ini R2 dan R3. Dan seri dengan R1. Nah, ini R1 ya. Yang ditanya, dia dikasih tegangan 60 volt. Besar kuat arus listriknya adalah I. Kita cari dulu R total ya. R total itu berarti yang paralel dulu. 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Berarti 1 per R2-nya yang ini ya, R3-nya 6. 1 per 30 tambah 1 per 6. Berarti penyebutnya adalah 30.
30 bagi 31 kali 1, 1. 30 bagi 6, 5 kali 1, 5. Berarti 6 per 30, berarti 1 per Rp. Bukan 1 per Rp ya. Berarti Rp sama dengan 30 per 6, sama dengan 5 ohm. Nah, kemudian baru kita cari RS, yaitu Rp ditambah R1. Rp-nya adalah 5, R1-nya adalah 15. Itu adalah 20 ohm. Nah, jadi R totalnya itu adalah 20 ohm. Nah, V-nya itu adalah 60 volt. Berarti I-nya itu adalah V per R. Nah, kita kan 60 bagi R totalnya adalah 20. Berarti itu adalah 3 ampere. 3 ampere jawabannya adalah yang B ya. Selanjut nomor 6. 3 hambatan listrik yang masing-masing 6, 8, dan 10 ohm dirangkai secara seri. Jika rangkaian listrik tersebut dihubungkan dengan tegangan 60 ohm, 60 volt, berapa besar tegangan pada 8 ohm? Berarti ini dia dihubungkan seri ya. 6, 8, 10, berarti 60. Yang ditanya tegangan di sini. V di sini ya. Nah, V di 8 ohm. Nah, langkah pertama kita cari dulu RS, yaitu 6 tambah 8 tambah 10. Berarti ini adalah 1424 ya. Ya, 24. Terus kita langkah kedua kita cari I. I sama dengan V per R. Berarti 60 dibagi 24. Nah, kalau disederhanakan bagi 2 ini 30. Bagi 2 ini 12. Bagi 2 15, bagi 2 6. Sama bagi 6 ya. Bagi 6 ini 5, bagi 6 ini 2. Nah, berarti 5 per 2 ampere. Nah, baru kita cari V di sini ya. Nah, V di sini rumusnya nanti. Berarti ini untuk I total nih. 5 per 2 ampere. Ya. Nah, untuk V di sini, karena di seri itu kan I-nya sama ya. Jadi, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Berarti, di situ V-nya adalah I kali R. Nah, I-nya itu adalah 5 per 2, R-nya 8. Coret-coret nih 4 dapatnya 20 volt. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika hambatan listrik yang bernilai 3R dirangkai paralel pada titik P dan Q. Sini berarti ya. Nah, ini 3R. Buat arus listrik pada rangkaian menjadi. Nah, ini perbandingan aja ya. Berarti kita cari dulu yang sebelum. Sebelum itu yang belum ada ini. Nah, ini belum ada ini ya. Berarti RS sama dengan 4R. Berarti 4R ditambah 2R sama dengan 6R. Berarti I-nya adalah V per R. V-nya 24 bagi 6R. Nah, dapatnya adalah bagi 6, 1 bagi 6, 4. Berarti 4 per R. Nah, ini yang sebelum. Nah, yang setelah, itu berarti ditambahin di sini kan, 3R. Nah, berarti kita cari R totalnya kan RS-nya udah dapat tadi 6R. Berarti kita cari 1 per Rp sama dengan 1 per 6R ditambah 1 per 3R. Berarti 1 per Rp sama dengan penyebutnya adalah 6R. 1 ditambah 2. Berarti 1 per Rp sama dengan 3 per 6R. Kita lanjut sini. Berarti Rp sama dengan 6R per 3 sama dengan 2R. Nah, berarti I-nya adalah, berarti kita akan di I1 ya, di I2. V per R. Nah, V-nya 24 dibagi dengan 2R. Berarti ini adalah 12 per R. Nah, perbandingannya adalah I1 banding I2. 4 per R banding 12 per R. Coret-coret bagi 41 bagi 43. Berarti 1 banding 3. Nah, atau boleh juga kita tulis I1 per I2 sama dengan 1/3. Berarti I1 itu adalah, nah dia yang tanya I2 ya. Buat arus listrik. Nah, I2 yang ditanya. I2-nya itu berapa gitu kan. Nah, berarti I2-nya tinggal kita kali silang. Sini I2 sama dengan
3 dari I1. Nah, sehingga jawabannya adalah 3 kali semula, D. 8. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan rangkaian di atas, jika VAB itu adalah 120, beda potensial VAC. VAC ya. Nah, jadi kan tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Jadi untuk mencari VAC itu adalah VAB ditambah VBC. Karena dia seri ya. Nah, jadi kita cari dulu yang pertama dia kan tegangan totalnya adalah tegangan VAB-nya kan 120. Berarti ini tegangan di sininya VAB itu adalah 120 ya. Berarti bisa kita cari yang pertama adalah VAB kan 120. Berarti I dari AB itu adalah VAB bagi dengan RAB. Berarti VAB-nya kan 120 dibagi dengan 2R. Berarti dapatnya 60 per R. Nah, IAB itu 60 per R. Nah, dia terbagi di sini karena di sini sama-sama R. Otomatis nanti adalah angka keduanya V ini kita anggap ini V1, ini V2. V1 itu sama dengan V2 ya. Nah, V1 itu kan berarti I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Nah, I1 itu kalau kita buat di sini I total sama dengan I1 tambah I2. I total kita kan IAB nih ya. Berarti kita buat ini IAB aja ya. IAB-nya 60 per R sama dengan I1 ditambah I2. Saya kita mau cari apa? I1. Berarti kita ganti I2 ya. Berarti 60 per R dikurang I1 sama dengan I2. Nah, ini yang akan kita masukkan ke sini ya. Berarti I1 itu I1 tetap ya. R1 itu adalah ini, R. I2 itu adalah 60 per R kurang I1. Dalam kurung R2 itu adalah R. Nah, berarti I1R sama dengan dikalikan ke dalam 60 per R dikali R dikurang I1 kali R. Coret nih kan? Berarti I1 kali R sama dengan 60 dikurang I1 kali R. Kita ruas I1 kali R ditambah I1 kali R sama dengan 60. Berarti 2I1R sama dengan 60. Nah, berarti kita butuhnya kan I1 ya. I1 sama dengan 60 per 2R. Berarti 30 per R. Nah, dapat. Berarti untuk nyari V1 itu adalah I1 kali R. Nah, berarti kita lanjut sini ya. Berarti V1 sama dengan I1-nya adalah 30 per R kali R. Coret-coret berarti dapat 30. Nah, 30 untuk V1. Otomatis nanti kita lanjut di sini kan. Yang ditanya kan VAC. VAC sama dengan VAB tambah VBC. Berarti 120 tambah 30. Dapatnya adalah 150 volt. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A ya. 9. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Dasar beda potensial antara titik A dan B pada rangkaian tersebut adalah di sini ya, tegangan di sini. Nah, ini harus kita cari dulu di sini ya. Ini total. Total berarti di sini nanti bagi kita anggap I1, I2. Oke. Berarti I total sama dengan I1 ditambah I2. Nah, berarti lah kita harus nyari I total. Sebelum nyari I total, kita nyari R total dulu ya. R total. Nah, R total itu ini sama ini seri kan? Berarti RS sama dengan 2 tambah 4 itu 6. Berarti paralel dengan 3. Berarti 1 RP sama dengan total ini 1 RS ditambah 1/3.
Berarti 1/6 ditambah 1/3. Berarti nyebutnya 6. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Berarti 1/RP sama dengan 1/RP sama dengan 3/6. Berarti RP sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm. Nah, terus dia seri dengan ini. Nah, RS, ini RS1, RS2 lagi. RS2 berarti RP ditambah 1. Berarti 2 tambah 1 adalah 3 ohm. Dah, kemudian, nah baru langkah selanjutnya itu adalah cari I total. Nah, I total itu adalah V per R total. Berarti V kita kan 6, ya. Bagi R total kita adalah 3, ya, R total. Nah, berarti dapatnya 24. Nah, berarti baru kita masukkan sini ya. Berarti I total 2 sama dengan I1 tambah I2. Karena kita butuhnya I1, berarti I2 yang kita ganti ya. Berarti 2 dikurang I1 sama dengan I2. Nah, situ. Nah, jadi kan ini kan sama ini kayak gini dia kan. Ini 3, ini yang RS kan, RS yang 6. Nah, berarti ini sama ini kan paralel tuh. Paralel artinya V-nya sama. Kita misalkan ini V1, ini V2 ya. Jadi V1 sama dengan V2. V1 itu adalah I1 kali R1. V2 itu adalah I2 kali RS. Nah, I1 kita kan nggak tahu, kita mau butuhnya I1 kan. Karena kita mau cari tegangan untuk mencari tegangan di V1 titik AB itu, VAB itu adalah I1 kali 3 ohm atau kali R. Nah, I1-nya belum ada, berarti ini R-nya di 3 ohm kan. Jadi kita butuh I itu kan. Nah, berarti I1 itu nggak tahu berapa. Nah, jadi R1-nya itu kan, mana ya? R1-nya berarti yang 3 itu ya. 3. Nah, I2 itu kita ganti 2 kurang I1. Nah, RS-nya yang 6. Berarti 3I1 sama dengan ini dikalikan ke dalam satu-satu ya. 12 dikurang 6I1. Berarti pindah ruas 3I1 ditambah 6I1 sama dengan 12. Berarti 9I1 sama dengan 12. Oke, berarti I1 sama dengan 12/9. Kan? Nah, 12/9 tuh bagi 3, 4. Nah, 3, 4/3 par. Nah, masukkan sini. Berarti 4/3 kali R3. 3 itu 3. Dah, coret-coret. Jadi dapat 4 volt. Di VAB itu dapat 4 volt ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Kita lanjut. Nomor 10. Sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan 100 volt. Untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada rangkaian, dipasang ampermeter pada gambar di samping. Jika sumber tegangan ideal besar hambatan lampu adalah. Ini kuat arusnya berarti nyari I-nya itu adalah jarum yang ditutup ya. Per maksimumnya 100 kali batas ukurnya adalah. Nah, ini coret bagi 51, ini bagi 52. Coret ini per 2, 7/2 itu adalah 3,4 ampere. Nah, yang ditanya R ya, di sini sebuah lampu dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 100 volt. Berarti V-nya adalah ini 140. Jika sumber tegangannya ideal, besar hambatan. Berarti R aja lah. R sama dengan V per I. Nah, V kita kan 100 bagi 3,5. Kayaknya nggak mungkin 100. Kayaknya 140, nah. Nah, 140 bagi 3,5. Atau boleh juga kita buat dalam bentuk I per 2. Berarti 140
kali 2/7. Coret didapatnya adalah 40 ohm. Jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang kita lanjut bagian esai ya. Nah, soalnya pada penghantar yang memiliki hambatan listrik sebesar R sama dengan 40 ohm. Mengalir arus listrik sebesar I sama dengan 80 mA. Kita jadikan ke ampere 80 kali 10 pangkat min 3 ampere. Tentukan beda potensial V. Nah, V sama dengan kali R, tinggal kalikan aja kan. Jadi 80 kali 10 min 3 kali 40. Berarti 3200 kali 10 pangkat min 3. Atau 3,2 volt. Nomor 2, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Berdasarkan gambar di atas, perbandingan arus listrik I2 berarti I1 banding I2 banding I3. Itu adalah 6 banding 5 banding 7. Sedangkan perbandingan kuat arus I4 banding I5 adalah 3 banding 2. Tentukan kuat arus listrik pada masing-masing cabang. Oh, berarti di sini ada 54 ya. Nah, mudah aja kan. Kalau kita mau cari I1 itu berarti totalnya, bukan, perbandingannya ya. Perbandingan misalnya kita mau cari nih I1 misalnya kan. I1 berarti 6 perbandingan jumlah ini ya. Jumlahnya berarti ini ditambahin berapa nih? 11, 18 ya. Nah, berarti 6, kalau nyari I1, 6/18 kali 54. Nah, itu ini dibagi ini kalau 3. Nah, dapat 3. Ini 18. Nah, dapat I1 itu 18. Ya, I2, kalau I2 kayak gitu juga. I2 5/18 kali 54. Ini coret 3. Ini 15. Terus ampere ya, berarti I2-nya 15 ampere. I3-nya berarti 7/18 kali 54 sama dengan 21. Ini I3 21. Nah, dijumlahin ini kan totalnya 54 ya. Dijumlahin totalnya kan 54 nih. Nah, terus I4 sama I5. Nah, I4, I5 itu kan itunya totalnya kan yang bagian I2. Nah, ini totalnya. Berarti kalau mau cari I4, tinggal ini aja. I4 sama dengan perbandingannya 3 per. Jumlah perbandingannya berarti 5 kan. 5 kali totalnya ini 15. Nah, yang ini kan berarti coret-coret di 3 dapat 9 ampere. Nah, untuk I5 kayak gitu juga berarti 2 per 5 kali 15. Coret-coret 3 ini 6. Nah, ini kalau dijumlahin 15 ampere kan sama dengan ini kan. Nah, caranya ya. Oke, paham? Kita lanjutkan. Nomor 3. Terdapat 4 hambatan listrik masing-masing sebagai berikut. Jika R2, R3 dirangkai paralel, kemudian rangkai di seri, tentukan besar hambatan penggantinya. Oh, berarti R2 diparalelkan ya. Dengan R2, R3, R4. R2, R3, R4. Diparalelkan di rangkai seri. Jika R2, R3, dan R4 dirangkai paralel, kemudian dirangkai seri dengan R1. Nah, kayak gini, ini R1. Tentukan hambatan total, R total. Nah, kita cari ini dulu ya, paralel. 1/Rp sama dengan 1/R2 tambah 1/R3 tambah 1/R4. Berarti 1/Rp sama dengan, nah dari R2 dulu ya, 6 ditambah 3 ditambah 1/3 ya, 1/3 tambah 1/2. Berarti 1/Rp sama dengan penyebutnya adalah 6. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Berarti 1/Rp sama dengan 6/6. Jadi Rp sama dengan, Rp per 1 sama dengan 6/6, yaitu 1 ohm. 1 ohm ya. Kemudian seri dengan ini. Berarti RS-nya adalah Rp ditambah R1.
1 ditambah R1-nya adalah 9. Sama dengan 10 ohm. Nah, ini adalah R total. Atau besar hambatan pengganti ya, 10 ohm. Jadi jawabannya adalah 10 ohm. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 4. Berdasarkan gambar di atas, VAB, berarti ini ya, VAB ini udah ada 320 volt. Tentukan besar beda potensial antara ujung-ujung BC, berarti VBC dan VAC. Nah, untuk mencari VAC itu adalah VAB ditambah VBC. Nah, jadi dari VAB itu bisa kita mencari I ya. IAB itu adalah VAB bagi dengan R. VAB-nya 320 dibagi dengan 2R, yaitu 160 per R. Nah, berarti ini di sini ya, ini IAB. Nah, terus nanti bagian di sini, ini kita misalkan I1, ini kita misalkan I2. Nah, jadi nanti IAB itu sama dengan I1 tambah I2, ya. Berarti 160 per R sama dengan I1 tambah I2. Nah, jadi VAB, VBC itu bisa kita cari. Ini kan tegangannya sama nih. Jadi, artinya, kita lanjutin di sini, V1 itu sama dengan V2. V1 itu adalah 1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Nah, I1 kita itu adalah, nah ini kita ganti ya. Kita kan mau cari, kita butuhnya VBC nanti. 1, ya kan? Berarti yang kita ganti adalah I2 nanti ya, 160 per R kurang I1 sama dengan I2. Berarti I1 kali R1-nya adalah R, 2 itu adalah 160 per R kurang I1 kali R2-nya itu, ya, R2-nya itu tetap R juga ya. Nah, coret nih kan, udah ruas, berarti I1 tambah I1 sama dengan 160 per R. Berarti 2I1 sama dengan 160 per R. Coret ini dapat 80. Berarti I1 sama dengan 80 per R. Nah, kan? Berarti bisa kita nyari VBC ya. VBC itu adalah I1 kali R. I1 kita 80 per R kali R. Dapat VBC adalah 80 volt. Nah, kemudian kalau VAC itu kan penambahan VAB tambah VBC. Nah, VAB kita kan 320 ditambah 80, yaitu 400 volt. Dah, oke? Paham ya? Lanjut. Nomor 5. Dua hambatan listrik yang masing-masing besarnya 5 ohm dan 10 ohm dirangkai secara paralel. 5, 10. Nah, kuat arus listrik melalui pada hambatan 5 ohm. Berarti ini kita misalkan I1 2 ampere. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm. Berarti sini. Nah, dia sama kan? V1 itu kan sama dengan V2. Berarti I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. I1-nya 2, R1-nya 5. I2 yang mau kita cari, R2-nya 10. Berarti 10 sama dengan I2 kali 10. Coret-coret berarti 1 sama dengan I2. Jadi I2-nya adalah 1 ampere. Oke, paham ya? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar atau DM di Nurul Ilmarsah. Oh ya, jangan lupa follow ya, subscribe.